Selamat siang. Pembangunan yang inklusif merupakan keniscayaan karena di dalam visi framework pembangunan dunia yaitu SDGs sudah disampaikan bahwa no one left behind, tidak ada seorang pun yang akan tertinggal. Sehingga ketika pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok masyarakat sipil mendukung dan mengimplementasikan pembangunan SDGs, kami semua kemudian sepakat bahwa prinsip-prinsip inklusi harus ada di dalam implementasi pembangunan di Indonesia. Di dalam proses dan dinamika yang dilakukan oleh Yakum, kami percaya bahwa partisipasi, kesadaran, aksesibilitas, dan pendekatan-pendekatan yang spesifik maupun mainstreaming diperlukan agar pembangunan di Indonesia di semua lini dan di semua aspek akan menjadi inklusif, dan komitmen serta visi kita agar semua tidak ada yang tertinggal dapat tercapai. Dalam pengalaman Yakum, semua kelompok, khususnya kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, perempuan, dan anak-anak mempunyai kontribusi. Kami percaya bahwa partisipasi mereka di dalam pembangunan akan memastikan bahwa apa yang menjadi visi SDGs akan tercapai. Yakum bekerja untuk memastikan agar prinsip-prinsip partisipasi itu dapat diwujudkan. Yakum bekerja sama dengan kelompok-kelompok disabilitas, kelompok-kelompok lintas generasi, kelompok-kelompok perempuan, dan juga kelompok-kelompok anak serta transpuan, agar kemudian partisipasi mereka, aspirasi mereka, kebutuhan, dan yang lebih utama kapasitas mereka dapat digunakan di dalam kita merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan. Selain partisipasi, kami juga mengedepankan aksesibilitas. Kita semua sudah tahu bahwa banyak hal di dalam struktur sosial kita kurang memberikan kesempatan dan akses pada kelompok-kelompok rentan ini. Dan kami sungguh bersyukur, kami dan juga banyak pihak menjadi saksi bagaimana perempuan berusaha dengan sungguh-sungguh dan punya kapasitas untuk kemudian mendorong aksesibilitas di tingkat yang paling depan, di tingkat yang paling real, yaitu di RT, di tingkat desa atau kelurahan sampai ke tingkat di atasnya. Aksesibilitas yang kita bicarakan ini tidak hanya terbatas pada aksesibilitas fisik, tetapi juga aksesibilitas pada kebijakan, aksesibilitas pada informasi, dan peran perempuan sebagai garda depan di banyak fungsi, ya, sebagai kader kesehatan, sebagai kader inklusi, sebagai guru, sebagai caregiver bagi anak-anak dengan disabilitas, dan seterusnya, mempunyai peran yang sangat luar biasa. Selain aksesibilitas, kami juga tentunya mengedepankan kesadaran, dan bahkan prinsip kesadaran, menumbuhkan kesadaran ini adalah sesuatu yang harus diletakkan di depan sebelum kita mendorong partisipasi, sebelum kita mendorong aksesibilitas. Nah, untuk kesadaran ini salah satu yang menjadi tantangan yang paling besar itu adalah tantangan ketersediaan data. Ketika kita tidak punya data, kesadaran para pihak bahwa penting bagi para pihak, terutama pemerintah, untuk melibatkan kelompok-kelompok rentan itu tidak akan tumbuh, karena kita tahu bahwa dengan data orang paham betapa besarnya tantangan dan masalah-masalah aksesibilitas dan partisipasi ini. Dan kami juga bersyukur bahwa di dalam proses itu perempuan menjadi bagian yang sangat penting, karena mereka adalah caregiver, mereka adalah kader, mereka adalah juga bagian dari perangkat desa, mereka bagian dari manajemen atau pengelola puskesmas, mereka adalah bagian dari guru-guru di sekolah. Jadi kesadaran perempuan memegang peran penting di dalam menumbuhkan kesadaran. Prinsip yang terakhir adalah pendekatan dua arah, di mana kita paham bahwa untuk memastikan partisipasi dan aksesibilitas bagi kelompok rentan harus ada desain-desain atau kebijakan atau program yang sifatnya khusus, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus didukung, tetapi juga sebagian besar kita percaya bahwa pendekatan yang mengarus utamakan, pendekatan yang holistik, yang
masukkan prinsip-prinsip inklusi di dalam semua lininya seperti pendidikan, kesehatan, livelihood, sosial, itu akan menjadikan orang-orang atau kelompok-kelompok rentan ini akan dapat berpartisipasi dengan luar biasa di dalam proses pembangunan inklusi. Dalam refleksi kami ketika dinamika mengimplementasikan atau mengedepankan prinsip-prinsip inklusi ini dapat didorong, dapat dilakukan, maka mimpi atau visi bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal pasti akan tercapai, karena perempuan, karena kelompok-kelompok rentan yang lain mempunyai kapasitas, mempunyai komitmen untuk berkontribusi di dalam pembangunan.